Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi dengan hati yang suci, dengan ruh yang fitri, dan dengan kita terlahir kembali. Semoga kajian pagi hari ini menjadi awal barokah di tahun berikutnya dan menjadi awal rahmat dari Allah, rahmat yang baru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap bismillah, alhamdulillah, kita kaji kitab Al-Adhkar An-Nawawi sampai pada babu adhkarir ruku', bab menjelaskan tentang zikir-zikirnya ruku'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Babu adhkarir ruku' utawi iki iku bab nerangake pira-pira zikire ruku'. Ruku' itu zikirnya ada berapa? Kita kaji semuanya. Kota doharat teman-teman tulung-tulungan opo al-akhbaru piro-piro hadis as-sahihatu kang sahih ngan Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis yang sahih itu semua saling melengkapi, semua saling berkaitan. Anahu ing temen setuhune Kanjeng Rasul iku kana ana sapa Kanjeng Rasul iku yukabiru takbir sapa Kanjeng Rasul liruku ikrana ruku'. Wa huwa utawi takbir iku sunnatun sunnah. Jadi ketika kita sholat jamaah Iwamid, Rasulullah itu kalau akan rukuk baca takbir dulu, Allahu Akbar. Tapi takbirnya hukumnya sunnah, karena takbir yang wajib hanya takbiratul ihram. Diingat-ingat, seluruh bacaan takbir yang ada di sholat yang wajib hanya takbiratul ihram. Sedangkan takbir-takbir selain takbiratul ihram, takbirnya rukuk, takbirnya sujud, bangun dari sujud, atau sujud lagi, maka itu hukumnya sunnah. Walau tarokahu lamun tinggal sopo wong ing takbir, karena mongko ono opo tarok iku makruhan makruh karohata tangzihin kelawan makruh tangzih. Apabila seseorang meninggalkan bacaan takbir ketika akan rukuk, Allahu Akbar ditinggal, maka itu hukumnya makruh tangzih. Makruh tangzih itu makruh yang tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi seperti itu. Makruh-makruh biasa. Jadi makruh-makruh yang ya kecil, tidak begitu didenda. Seperti itu. Wala tabtululan ora batal apa salatuhu salate wong. Wala yasjudulan ora sujud sapa wong li sahwi krana lali. Jadi ketika seseorang meninggalkan takbir rukuk, Allahu Akbar, mau rukuk itu tidak baca takbir, itu hukumnya makruh karena meninggalkan sunnah. Tapi sholatnya tidak batal dan juga tidak usah sujud sahwi. Nah, karena bukan sunnah abad. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono maca takbir jami utakbirati utawi sekabehane maca takbir alati kang fi sholati ing dalem salat hadza utawi iki sunat iku hukmuha hukume takbirat. Seluruh takbir yang ada di salat kecuali takbiratul ihram hukumnya sunnah. Kalaupun tidak diucapkan maka tidak membatalkan salat.
ila takbiratul ikhrami angin takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram maka hukumnya wajib. Karena itu adalah rukun sholat. Kalau tidak takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah karena meninggalkan salah satu rukun. Fa innaha mongko temen setuhune takbiratul ihram iku ruknun dadi rukun latan akidu kang ora dadi sah apa sholatu sholat ila biha angin kelawan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu menjadi sebuah rukun yang sholat itu tidak sah apabila tidak mengerjakan takbiratul ihram itu. Sedangkan mengangkat tangan hukumnya sunnah, membaca Allahu Akbar hukumnya wajib bagi takbiratul ihram. Waqad qaddamna lan teman-teman wis dhisikake sapa ingsun idza takbirati sholati ing wilangane takbire salat. Fi awali abwabi dukhuli ing dalem kawitane pira-pira bab mlebu fi sholati ing dalem salat. Wangan Imamil Ahmad riwayatun lan iku saking Imam Ahmad riwayatun utawi ono riwayat. Dari Imam Ahmad ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita anna jami'a hadi takbirati wajibatun. Menurut mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali, maka seluruh takbir itu hukumnya wajib. Menurut mazhab Hambali. Wahal yustahab bulan ono to den sunahake apa madu hada takbirin dawaake iki takbir fi ku ing dalem jawabe kaulani utai pendapat loro. Li Syafi'i rahimahullah asahuma wa huwa al-jadid. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang paling sahih adalah kaul yang baru, yustahabu maduhu disunahkan untuk memanjangkan kalimat takbir ila ayasila ila haddi raki'ina. Tumeka maring ento tumeka apa mat ila haddi raki'ina maring langgerane ruku. Jadi Allahu Akbar sampai dalam posisi ruku. Jadi Allahnya itu panjang, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sampai sudah posisi ruku. Itu kalau mazhab Syafi'i. Jangan Allahu Akbar baru ruku. Itu kurang tepat menurut mazhab Syafi'i. Jadi Allahu Akbar barnya itu pas dalam posisi ruku. Jadi ila ayasila ila hadir raki'in. Barnya itu Allahu Akbar pas lapat bar itu posisi sudah ruku. Jangan Allahu Akbar baru akan ruku. Allahu Akbar baru akan ruku. Itu kurang tepat. Jadi yang paling tepat Allahu Akbar itu bersamaan dengan gerakan ruku itu tadi ketika bar sudah dalam keadaan ruku. Fayastahilu mongko ketungkulo sapa wong bitasbihi ruku iklawan maca tasbih ruku. Li alla yakhluwa supaya ora sepi apa jus min sholati saking salate wong zikrin saking zikir. Jadi setelah takbir ruku dalam posisi ruku jangan lupa baca tasbihnya ruku. Apa tasbihnya ruku Pak Ustaz? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Zikirnya hukumnya sunnah, 3 kalinya hukumnya juga sunnah. 1 kali boleh nggak Pak Ustaz? Boleh, tapi tidak dapat kesunahan 3 kali. Subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdi. Sekali boleh Pak Ustaz? Boleh, tapi tidak dapat kesunahan. Bikhilafi takbiratul ikhrami, beda dengan takbiratul ihram. Fa inna sahiha istihbabu tarkil maddi fiha li'annahu yahtaju ila basdin niyati alaiha. Fa inna sahika mongko temene kang luwih sahih iku istihbabu tarkil maddi, sunahe ninggarake ndawakake takbir. Jadi biasa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ruku Allahu Akbar agak dipanjangin dikit. Li'annahu kalau teman sunne wong iku yahtaju butuh sapa wong ila pasti niati maring jembarake niat alaiya ing ngatasi takbiratul ihram. Seperti itu. Faida maddaha mongko ari kalane ndawakake sapa wong ing takbir saka mongko abot alaihi ing ngatasi wong. Lek takbiratul ihram terlalu panjang nanti sulit. Allahu Akbar. Terlalu panjang. Biasa saja.
Tapi yang penting selesai untuk mengucapkan niat dalam hati. Yang penting itu. Jadi panjang pendeknya takbiratul ihram tergantung dari bagaimana hati menyatakan niat untuk menjalankan sholat. Jangan sampai niat dalam hatinya keluar atau lebih panjang dari takbiratul ihramnya. Dia malah tidak sah nanti. Faidah tasoroha. Mongko ari kala ringkes sapa wong ing takbiratul ihram. Sahala mongko gampang apa takbiratul ihram alaihi ing atase wong. Hakada hukmut bagi takbirat seperti itu juga hukumnya takbir-takbir yang lain. Ya sekira wis pantas lah. Allahu Akbar. Wakota teman-teman wis disik apa itu hadafi takbiratul ihrami, penjelasan tentang takbiratul ihram wallahu a'lam. Seperti itu. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Faslun fa idza wasala ila hadir raki'in. Wa idza wasala lan arikalane wis tumeka sapa wong ila hadir raki'ina maring pelanggerane maring batese wong kang ruku. Istaghola mongko ketungkula sapa wong bi adkari ruku iklawan pira-pira zikire ruku fayaqulu mongko ngucap sapa wong subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Nah, zikir ruku yang pertama tidak pakai wa bihamdi. Jadi cukup subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Tidak pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Waqad sabata lan teman-teman mustatab sudah ditetapkan fi sahih Muslim di dalam kitab sahih Muslim min hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fi ruku'ihi ing dalam ruku'i Kanjeng Nabi atau wila kang dawa allazi kang kana kang ana apa ruku' iku qariban kang parek min qiraatil Baqarah wa Nisa wa Ali Imran. Ketika Rasulullah sholat, terus suratnya itu Al-Baqarah, An-Nisa sama Ali Imran. Coba bayangkan, Rasulullah sholat, baca surahnya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Berapa jam kira-kira sholatnya? Ayo. Berapa jam kira-kira sholatnya? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini bisa 2,5 jam ini. Ini berdirinya aja 2,5 jam. Lalu rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Itu seperti itu. Wa maknahu tai maknani subhana rabbiyal azim. Iku karo rombolan baleni sapa Kanjeng Nabi subhana rabbiyal azim kama jaa mubayyinan fi sunani Abi Dawud. Jadi terus diulangi sampai 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wajah fi kutubi sunan telah dituliskan dalam kitab hadis annahu qala sesungguhnya Rasul bersabda idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim salasan faqad tamma ruku'uhu. Ketika salah satu dari kalian di dalam rukuknya mengucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali, maka rukuknya sempurna. Jadi rukuk yang paling sempurna itu mengucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau dipakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu paling sempurnanya rukuk. Dan juga ada sebuah hadis sahih dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah itu ketika rukuk dan sujud mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, zikir yang kedua, bentuk zikir yang kedua ketika sujud dan rukuk adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Itu juga boleh ada zikir seperti itu. Makanya orang itu kalau wawasan ilmunya tinggi, tidak gampang-gampang menyalahkan. Orang yang gampang-gampang menyalahkan itu biasanya tingkat keilmuannya rendah. Arwe mek kuwi wae. Wa sabata fi sahihil Muslim, dan di situ
dituliskan dalam kitab Sahih Muslim, ditetapkan, dan Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, anna nabiyya kana idza raka'a yaqul, sesungguhnya Nabi iku kana ono sapa Kanjeng Nabi ku kita raka'a rekale rukuk sapa Kanjeng Nabi yaqulu ngucap sapa Kanjeng Nabi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka syam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asani. Jadi bentuk doa rukuk atau bentuk zikir rukuk yang berikutnya adalah Allahumma laka raka'tu, ya Allah, hanya kepadamu aku melakukan rukuk. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu aku berserah diri atau Islam. Khasya'a laka sam'i, telah khusyuk pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi, lan otakku, wa admi, dan balungku, wa asani, lan ototku. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asami. Nah, seperti itu. Wa adabi, otot, adab itu otot. Jadi itu bentuk zikir rukuk yang ketiga. Jadi rukuk ada subhana rabbiyal azim, ada apa tadi? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa adabi. Itu yang ketiga. Terus ada model yang keempat, sama seperti yang ketiga, cuman ditambah lagi wama istaklaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Wama istakbalat bihi qadami lillahi rabbil alamin, wa mastakbalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ada riwayat seperti itu. Terus ada pula yang kelima, zikir model yang kelima ketika rukuk, diriwayatkan dalam hadisnya Aisyah, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Di dalam rukuk dan sujudnya Rasulullah mengucap subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Seperti itu. Ada lagi subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Warawaina an Auf bin Malik radhiyallahu qala kumtu ma'a Rasulullah faqama faqara'a surat al-Baqarah. Ketika aku sedang sholat dengan Rasul, maka Rasul mengucap surat Al-Baqarah, la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala wa la yamurru bi ayati adabin illa waqafa wa ta'awada. Ketika Rasulullah sampai pada ayat rahmat, Rasulullah berhenti lalu meminta rahmat. Ketika Rasulullah melewati ayat siksa, maka Rasulullah berhenti berlindung dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Summa raka'a bi qadari qiyamihi, lalu Rasulullah rukuk sebentar, yaqulu fi ruku'i subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adamat. Ini model yang keenam. Model bacaan rukuk yang keenam, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adamat. Subhana zil jabaruti, maha suci Allah yang mempunyai sifat jabarut, wal malakut, wal kibriya, wal adamah. Lalu di dalam sujud juga seperti itu, subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal adamah. Ini model yang keenam. Fa'amar ruku'u fa'addamu bihi rabbu. Yang ketujuh, ketika Rasulullah rukuk, Rasulullah mengagungkan Tuhan. Subhana rabbiyal azim. Jadi seperti itu. Jadi ada 6 model zikir rukuk. Jadi 6 model zikir rukuk seperti itu. Kalau mau salah satunya silahkan. Yang biasa terlaku adalah subhana rabbiyal azim. Wa'lam anna hadzal hadisil akhir wa huwa maqsudul fasl wa huwa ta'addumu rabbi subhanahu wa ta'ala fi ruku' bi ayyi lafdin kana walakin afdalu ayat sema'a baina hadhil adkar kulliha. Hadis tadi, 6 zikir tadi itu yang paling bagus semuanya dibaca. Kalau semuanya dibaca,
berarti rukuk kan lama atau sebentar. Suwi apa sedih lho? Sowe jenenge namanya zikir kok. Tapi ya paling tidak salah satunya dibaca. In amkana min dzalika bihaitsu la yashqa ala ghairi. Jadi membaca semua zikir itu apabila memungkinkan tidak terjadi berat pada jamaah. Wa yuqaddimu atasbih biha, tetapi yang paling ditekankan adalah tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa in arada al-iktisar wa yustahabu atasbih. Ketika ingin meringkas, maka cukup membaca tasbih subhanallah, 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 yang paling pendek. Wa adnal kamali minhu salasun tasbihatin. Yang paling pendek adalah cukup membaca 3 kali tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang paling bagus subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Walau iktasara ala maratin kana fa'ilan li asli tasbih. Ketika seseorang memperpendek atau meringkas cukup 1 kali tasbih subhanallah, maka sudah dikatakan melakukan membaca tasbih, sudah dapatlah pahala. Wa yustahabu idza tasara ala al-ba'di ayaf'ala fi ba'dil awqati ba'daha. Dan juga disunahkan untuk meringkas sebagian, lalu pada suatu saat nanti di waktu-waktu tertentu juga dibaca sebagian. Jadi tidak harus subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bisa sekali zikir-zikir yang lain juga dibaca gitu loh. Biar semuanya itu ngerti. Wa fi waqtin akhar ba'dan akhar, dan di dalam waktu yang lain terus sebagian yang lain. Wa hakadha yaf'alu fi awqati hatta yakunu fa'ilan li jami'iha. Lalu berangsur-angsurnya waktu semua bisa terbaca. Zikir-zikir rukuk yang ada 6 tadi bisa terbaca. Kadza yang bagi ayat ala fi adkhari jami'il abwab. Lalu semuanya bisa dijalankan pada zikir-zikir yang sudah berada di dalam bab-bab tadi. Wa'lam, ketahuilah jama'i Wamit on air, anna zikra fi ruku'i sunnatun indana. Seluruh zikir yang ada di dalam rukuk, 6 perkara tadi, 6 macam zikir tadi hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa inda jamahiril ulama, dan menurut paling banyaknya pendapat ulama. Falau tarakahu amdan aw syahwan, ketika seseorang meninggalkan zikir baik nejo utawa lali, la tabtulu sholatuhu, maka salatnya tidak batal. Wala ya'samu, dan tidak berdosa. Wala yasjudu li sahwi, dan tidak sujud sahwi. Jadi ketika ada orang sholat enggak hafal tasbihnya rukuk, ditinggal sholatnya enggak batal, tidak dosa, juga tidak sujud sahwi. Wa dhahaba Imam Ahmad bin Hanbal wa jama'atan ila annahu wajibah. Tetapi menurut mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, maka zikir rukuk itu hukumnya wajib. Fayambaghi lil musalli al muhafadzatu alaihi li ahaditsis sharihah sahihah fil amri bihi ka hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka dari itu setiap orang yang sholat wajib menghafalkan zikir-zikir tadi, karena menurut Imam Hambali hukumnya wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang kita anut hukumnya sunnah. Wa amar ruku' fa'adhamu fihi rabbu, ketika dalam rukuk maka harus mengagungkan Tuhan. Liyakhruja 'anil khilafil ulama rahimahullah. Yang paling bagus jangan ditinggalkan, karena ada pendapat satu imam, yaitu Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa zikir rukuk itu hukumnya wajib, walaupun imam-imam yang lain mulai dari Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i menyatakan zikir rukuk hukumnya sunnah. Faslun yukrahu qiraatul Qur'an fi ruku'i wa sujud. Jama'i Wamit on air, walaupun Anda hafal Al-Quran, walaupun Anda seorang hafidhoh, walaupun Anda seorang hamilah, walaupun Anda pinter dalam Quran, tetapi di dalam rukuk makruh hukumnya membaca Al-Quran. Giling-giling, rasa belagu, rasa keminter, rukuk maca Quran. Jadi Al-Quran itu tempatnya ketika kita berdiri setelah Fatihah. Sedangkan rukuk itu intinya mengagungkan Allah. Qiraatul Quran fi rukuk wa sujud yukrahu, dimakruhkan membaca Al-Quran di dalam rukuk dan sujud. Fa in qara'a ghairal Fatihah lan tabtul sholatuhu, akan tetapi ketika seseorang membaca selain Fatihah maka salatnya tidak batal. Wa kadza la qara'a al-Fatihah la tabtul sholatu alal asah.
Begitu juga dalam rukuk membaca surat Al-Fatihah juga sholatnya tidak batal menurut kaul yang lebih sahih. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan batal. Rukuk-rukuk kok maca Fatihah batal sholatnya. Berarti gawe dolanan. Rukuk lan sujud iku gak panggonane maca Quran, tapi panggonane ngegungne Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim hadisnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah telah mencegah saya apabila rukuk dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran atau membaca bagian surat dari Al-Quran. Begitu juga riwayat dari Imam Muslim dengan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dan Rasulullah annahu qala ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Nah, jadi ingat, saya dicegah oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah untuk membaca bagian dari Al-Quran dalam keadaan sholat ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk dan sujud, jangan membaca ayat Al-Quran, cukup membaca salah satu dari 6 model zikir dalam rukuk atau dibaca semuanya. Kalaupun telah diringkas, maka ringkaslah dengan tasbih subhanallah. Yang paling bagus ada tasbih dan mengagungkan Allah, yaitu subhana rabbiyal azim. Diulangi 3 kali yang paling sempurna. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi pagi hari ini. Di momen-momen lebaran ini kita sambung di pekan-pekan di kajian Adhkar An-Nawawi berikutnya di bab tentang i'tidal. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga ilmu kita bermanfaat. Allah berikan kepahaman. Minta barokah doanya Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka binabiyyu Yasin, binabiyyu Taha, binabiyyu rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaghfira dunubana wali walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah, Allahumma barik lana fi jami'i umurina wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berkahi segala urusan kami dan akhiri dengan segalanya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana umurana wa umura majlis ta'lim Ibamit on Air. Ya Allah, permudahlah urusan kami dan segala urusan majlis taklim Ibamit on Air. Wakhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.